Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dengan saya Akmal Syafril dalam podcast malnutrisi edisi khusus Ramadan After Sahur. Dan tidak terasa kita sekarang sudah masuki episode ke-22 ya. Masih membicarakan soal ayat yang sangat menarik, yang sangat unik, yang sangat bikin penasaran, yaitu ayat ke-186 dalam surat Al-Baqarah. Ini bagian dari rangkaian ayat-ayat tentang saum Ramadan, tapi ayatnya agak beda sendiri. Dia nggak membahas secara khusus tentang Ramadan, tapi berbicara tentang bagaimana Allah terdekat ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Itu firman Allah yang kurang lebih artinya adalah kalau hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat ya. Kemudian kalau potongan bagian pertama kita sudah bahas dalam 2 episode sebelumnya, tapi saya ingin membahas tentang bagian berikutnya ya, segmen berikutnya. Ujibu da'watid da'i idza da'an ya. Jadi Allah berfirman, aku menjawab doa-doa mereka ketika mereka berdoa kepadaku ya. Jadi yang diminta oleh Allah itu adalah kita nih berdoa kepada Allah gitu ya. Jadi selama kita berdoa kepada Allah, nah itu sudah suatu kebaikan gitu ya. Ini menarik ya. Jadi kalau kita minta kepada Allah, ternyata itu suatu kebaikan ya. Itu suatu hal yang Allah ridhoi. Kenapa? Karena kalau nggak minta kepada Allah, maka berarti kita minta kepada yang lain, dan itu nggak bagus ya, tentu saja gitu ya. Itu bukan sesuatu yang diharapkan. Berarti kita nggak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah ini senang kalau kita minta kepada Allah. Itu suatu hal yang unik sekali yang perlu kita pahami. Allah tuh nggak sama dengan yang lain ya. Kalau yang lain mungkin akan capek kalau harus melayani permintaan banyak orang gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala justru senang kalau kita minta sama Allah. Kenapa? Karena dengan demikian kita mengakui bahwa kita nggak mampu. Ya, kita nggak mampu, Allah yang mampu. Kita miskin, Allah yang kaya. Kita nggak punya, Allah yang punya ya. Jadi inilah bagian dari pengakuan kita sebagai hamba ya. Kadang-kadang orang menyamakan Allah dengan manusia, sehingga dia mengira manusia ini mengira kalau minta kepada Allah, kalau kita minta kepada Allah terus-menerus, maka Allah akan bosan, Allah akan tersinggung, Allah akan jengkel. Enggak begitu ya. Justru Allah tuh senang kalau kita minta kepada Allah. Tandanya kita ini merasa butuh sama Allah. Jelas kita butuh sama Allah, itu udah pasti ya. Kita butuh sama Allah itu udah pasti. Tapi kita merasa butuh sama Allah, itu yang penting ya. Kalau kita butuh, itu jelas butuh ya. Tapi kadang-kadang manusia nggak sadar kalau dia butuh ya. Seperti orang kafir kan, sebenarnya mereka mendapatkan sesuatu dari Allah juga ya. Dan mereka butuh sama Allah gitu ya. Jadi kalau Allah nggak kasih, dia nggak punya juga gitu ya. Tapi mereka nggak sadar ya. Ya, seperti yang pernah saya bicarakan juga dalam beberapa episode yang lalu ya. Pada dasarnya Tuhan kita semua ini Allah juga ya. Orang kafir pun ya, mereka juga hamba Allah. Masalahnya mereka ini menyadari nggak bahwa mereka itu hamba Allah. Mereka merasa menghamba nggak kepada Allah, itu yang beda gitu ya. Jadi sekali lagi, kita ini butuh sama Allah, tapi nggak semua orang merasa butuh ya sama Allah. Bisa jadi ada orang yang merasa nggak butuh ya. Padahal sehari-harinya kebutuhannya disokong oleh ya, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh siapa lagi ya? Dia bisa bernafas itu karena Allah, udaranya dari Allah, paru-parunya dari Allah ya. Semuanya dari Allah. Jadi nggak ada juga yang dia miliki ya. Nah, uji berdakwah tidak idadaan ya. Jadi Allah tuh menjawab ya. Menjawab semua doa selama mereka berdoa kepada Allah ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, maka Allah yang jawab ya. Nah, kalau kita berdoa pada yang lain, siapa yang jawab ya? Padahal yang lain itu cuma ilusi, nggak ada gitu ya. Jadi kita mau mempertuhankan yang lain, kita tahu kan pada hakikatnya dia nggak ada gitu ya. Dia bukan Tuhan gitu. Jadi kita berdoa kepada berhala gitu ya, kepada
kepada arwah orang yang sudah meninggal misalnya gitu ya, kita minta sama dia ya, padahal dia nggak bisa ngasih apa-apa ya. Itu kan salah kaprah gitu ya. Ya, jadi kalau kita minta sama Allah, Allah yang akan menjawab ya, Allah akan menjawab. Nah, ini juga ada kata kunci yang menarik, yaitu menjawab ya. Apakah menjawab itu berarti mengabulkan? Nggak juga ya, nggak juga ya. Tapi ini menarik sekali, karena kalau kita minta kepada Allah dan ketika kita meminta, Allah sudah jawab. Jadi permintaan kita tuh nggak dipending, nggak di, kalau di kantor-kantor istilahnya apa, outstanding gitu ya, nggak ditungguin ya, nggak nunggu dulu keputusannya bulan depan gitu ya, nggak, sudah dijawab langsung ya, sudah dijawab ya. Nah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, kun fayakun ya. Hanya saja untuk terjadinya, untuk prosesnya ya, segala sesuatu butuh proses gitu. Jadi ketika Allah ingin menciptakan alam semesta ini, maka langsung tercipta ya. Tapi dalam prosesnya pembentukan planet butuh sekian triliun tahun gitu ya, sekian juta tahun gitu ya. Pembentukan planet bumi ini juga lama ya. Nah, itulah, jadi kita harus meyakini bahwa ketika kita minta sama Allah, maka itu sudah langsung dijawab ya. Jawabannya sudah ada, hanya saja kita mungkin nggak dengar ya, kita nggak tahu, kita nggak mendengar kata-kata Allah, kita nggak bisa bicara langsung dengan Allah, tapi sebenarnya Allah sudah jawab ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita berdoa ya, maka kita harus merasa urusan sudah selesai ya. Kita harus meyakini bahwa urusan sudah selesai. Kenapa? Karena udah dijawab ya. Dan jawabannya itu ada 3 macam, kata Rasulullah SAW kan ya. 3 macam jawaban doa. Apa? Yang pertama, dikabulkan sesuai permintaan, sesuai request ya. Yang kedua, diberikan yang lebih baik ya, karena Allah tahu apa yang terbaik, kita nggak tahu. Jadi bisa jadi Allah kasih sesuatu yang lebih baik dari persangkaan kita ya. Udah sering saya kajikan contoh, Rasulullah SAW ingin hijrah ke Taif, ingin minta perlindungan kepada Bani Thaqif ya di Taif. Ternyata yang ngasih perlindungan adalah Bani Khazraj dan Bani Aus. Di mana? Di Yathrib, di Madinah ya. Jadi Bani Thaqif yang digantikan dengan Bani Khazraj, Bani Aus. Taifnya digantikan dengan Madinah ya. Tidak sesuai dengan ikhtiar, tapi Allah kasih yang lebih baik ya. Nah, kalau kepada Rasulullah SAW saja begitu, apalagi ke kita. Barangkali kita nggak tahu apa yang terbaik ya, tapi karena Allah sayang sama kita, maka Allah kasih yang lebih baik yang kita nggak pernah minta ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya, mungkin Allah nggak kabulkan betul-betul di dunia, tapi Allah siapkan penggantinya di akhirat ya. Nah, itulah Allah yang maha adil, semua ada hitung-hitungannya. Jangan kira semuanya itu nggak dihitung ya. Nah, ini justru membuktikan bahwa kita ini nggak boleh capek berdoa, kita minta aja terus, karena pokoknya kalau udah minta pasti dijawab ya. Dan sudah dijawab, kita aja nggak tahu ya, kita nggak mendengar suaranya ya, kita nggak bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jawabannya sudah ada ya. Jadi ketika kita minta sudah dijawab ya. Ingatlah Nabi Zakaria alaihissalam sudah lanjut usia, tapi nggak pernah lelah meminta kepada Allah. Nabi Yakub alaihissalam juga demikian ya, sudah lama kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, tapi nggak pernah putus asa minta bertemu lagi dengan anaknya itu ya. Nah, kita juga nggak boleh putus asa ya, karena kita minta berulang-ulang, maka Allah jawab juga berulang-ulang ya. Kita harus meyakini bahwa apa yang kita minta itu sebenarnya sudah dijawab ya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, harus ada perasaan optimis, jangan pesimis ya, optimis. Kenapa optimis? Karena pilihannya 3 tadi ya. Kalau nggak dikasih sesuai request, kalau nggak dikasih lebih baik, kalau nggak dapat yang lebih baik lagi di akhirat. Di akhirat udah pasti lebih baik ya. Nggak ada kalau kita dikabulkan permintaannya di akhirat, minta kabulkannya dengan lebih jelek, enggak ya, dikasih yang lebih bagus. Udah tahu sendiri namanya surga berlipat-lipat ganda ya kebaikannya ya. Kebaikan kita dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda di surga nanti ya. Jadi kalau ada pemberian di akhirat, itu berarti pemberian yang luar biasa ya, jauh dari ekspektasi kita, jauh dari yang kita minta ya. Kita mintanya 1, bisa jadi dikasih 1 sesuai permintaan, bisa jadi dikasih 2 lebih baik, bisa jadi dikasih 2 juta. Di mana? Di akhirat ya. Karena perbandingan dunia sama akhirat itu jauh nggak sebanding ya, nggak sebanding. Nah, jadi teman-teman mintalah sama Allah ya, betul-betul minta sama Allah, betul-betul merasa bahwa kita nih nggak mampu tanpa Allah gitu ya.
dan minta hanya kepada Allah aja, jangan minta sama yang lain. Nah, dan setelah itu optimis lah. Setelah itu optimis lah, karena semua tiga kemungkinannya enak semua. Ya, tiga kemungkinannya nggak ada yang nggak enak. Ya, dikasih sesuai request, lebih baik daripada request, atau berkali-kali lipat di akhirat. Nggak ada yang jelek. Ya, nggak ada opsi jelek, hasil jelek dari berdoa tuh nggak ada. Ya, dan mungkin bisa lebih membesarkan hati lagi kalau kita baca sebuah hadis Rasulullah SAW, ya, yang kurang lebihnya mengatakan begini. Ya, kata Rasulullah SAW, Allah tuh malu. Nah, kenapa kok bisa Allah tuh malu ya? Ini ungkapan aja, gitu ya, ungkapan supaya kita ini mengerti seperti apa sifat Allah ya. Pada dasarnya kita hanya bisa mendekati saja, ya, mendekati seperti apa Allah. Ya, kita nggak bisa mengerti betul sifatnya Allah. Nah, Allah tuh malu, ya. Malu kapan? Kapan Allah malu? Allah tuh malu kalau hambanya berdoa dengan mengangkat tangan, lalu tangan itu turun dalam keadaan kosong. Ya, nah ini kan luar biasa ya. Jadi ini menguatkan apa yang kita baca tadi, bahwa kita tuh doa kita tuh dijawab ketika kita sedang berdoa. Jadi ketika tangan kita turun ketika setelah berdoa gitu ya, tangan ini udah nggak kosong gitu istilahnya gitu ya, bukan tangan secara harfiah maksudnya ya, tapi artinya kita tuh udah dapet sebenarnya ya, tinggal nunggu prosesnya aja. Ya, tinggal nunggu proses pencairan barangkali gitu ya, gambarannya gitu ya. Kita mengajukan pinjaman gitu ya, ke bank gitu ya, nggak langsung dapat uangnya ya, tapi sudah disetujui, deal ya, udah beres ya, pokoknya tahu beres lah ya. Kapan beresnya? Tunggu aja gitu ya, dalam sehari 2 hari tahu-tahu masuk ke rekening duitnya, misalnya gitu ya, misalnya kayak begitu ya. Tapi minjamnya ke bank syariah ya. Ya, supaya nggak tersentuh dengan riba gitu ya. Saya sebisa mungkin lah kita menghindari riba, walaupun untuk menghindar sepenuhnya sulit juga ya. Ya, kita lakukan segala yang terbaik ya, seperti biasa. Nah, sahabat-sahabat menutupi semua begitulah. Jadi ini saat-saat yang terbaik untuk kita berdoa. Sekarang udah waktunya sepertiga Ramadan yang terakhir. Kalau kita bertemu dengan Lailatul Qadar, doanya adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha pemaaf ya, dan Engkau mencintai pemberian maaf, maka maafkanlah saya. Ya, minta yang banyak-banyak, yang maksimal mintanya, jangan tanggung-tanggung. Ya, jangan tanggung-tanggung, yang banyak-banyak aja. Ya, kita ini mintanya sama Allah yang maha kaya, bukan yang miskin. Yang miskin itu kita. Ya, Allah tuh maha kaya. Ya, kita minta segimanapun gak bakal berkurang juga kekayaan Allah ya. Jadi minta aja, dan kalau sudah meminta optimis ya, optimis sudah dijawab. Kita aja yang belum tahu prosesnya gimana, dan kita belum tahu jawabannya persisnya seperti apa, tapi sudah dijawab. Dan tiga kemungkinan jawabannya gak ada yang jelek ya, tiga kemungkinan ini bagus semua ya. Optimis lah. Ramadan adalah bulan optimis. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.